di posisi sekarang aku nggak mau. Posisi sekarang oh. Detik ini ya aku sudah punya pacar, aku udah punya pekerjaan tetap gitu Oh. kan. Dan aku nggak tahu nilai nominalnya akankah lebih besar gitu kan. Balik lagi di Duo Tembem. Kali ini adalah segmen live kita dan travel kita ya kan. Di sebelahku ini sudah ada orang yang pergi ke UK teman-teman. Ke YouTube. Ke YouTube. Stephen Kurniawan. Stephen Kurniawan. Alias Stephen KW. Subscribe Stephen juga KW. channelnya ya. Oh iya betul, namanya Stephen KW, STVN KAWE. Mantap. Jadi kita di sini aku pingin tadi sebelum kita buat podcast ini kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Maksudnya ya apa sih pengalaman ke UK kayak gitu-gitu ya kan. Ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, kok bisa kamu ke UK? Ini aku pura-puranya enggak tahu. Gimik banget. Gimik. Okay. Jadi kan aku tuh aku suka Liverpool teman-teman ya. Jadi di apa namanya YouTubeku yang di Stephen KW itu juga ada travel yang waktu ke Liverpool gitu. Nah tapi anyway waktu itu tuh aku ikutin lomba-lomba gitu. Lomba apa? Jadi kan aku suka Liverpool banget. Nah aku tuh suka ikutin ya apapun lomba yang berbau Liverpool. Jadi misalkan kayak lomba ya kon lah tahu sih aku melok kayak aku ikut lomba apa aja banyak lah pokoknya aku ikut lomba tuh kayak ikutin terus ada yang waktu itu suruh bikin video aku ikut bikin video yang berbau Liverpool terus suruh ngisi apa-apa segala macam. Nah habis itu aku ikut satu lomba yang aku sendiri nggak sadar kalau aku ikut waktu aku menang. Jadi kamu nggak sadar kalau pas itu kamu ikut lomba? Aku tidak ketika aku dikasih tahu aku menang, aku tidak sadar aku pernah mengikuti lomba tersebut. Nah, soalnya itu kan udah kayak 3 bulan berlalu kan lombanya itu sampai aku diumumin aku menang gitu kan. Nah, jadi aku ikutin lomba yang giveaway sebenarnya. Jadi itu dia nggak ada lombanya. Nggak ada lombanya. Maksudnya nggak ada challenge-nya itu nggak ada. Jadi ya cuman disuruh sign up kayak kalian bikin Facebook gitu kan, data diri apa, terus terakhir cuman lombanya adalah ngisi kenapa kamu sih yang dipilih untuk menangin hadiah ini dan kayak esai gitu ya. Tapi cuma 25 kata, cuman beli 25 kata. Waktu itu aku 26 kayaknya. Makanya menang. Iya, soalnya effortnya lebih kan. Lebih 1 kata. Tapi aku sendiri lupa ngomong apa di isi tersebut. Jadi kamu lupa. Tapi aku end up-nya setelah aku udah menang ini, udah pergi vlog yang di itu juga udah muncul, aku share di Instagram gitu kan, kalau nonton dong segala macam. Nah, ternyata orang yang kerja di jadi yang ngasih hadiah ini kan adalah sponsor. Ya, yang sponsorin, yang kerja sama ini yang bikin lomba adalah Standard Chartered, which is itu adalah sponsornya Liverpool dan juga Fox Sports Asia. Fox Sports Asia ini kan channel olahraga lah ya. Iya, betul. Nah, habis itu salah satu orang yang kerja di Stanchart ini ya, kerja di Stanchart untuk yang berhubung kan Stanchart macam-macam nih. Dia tuh kan bank. Nah, ada yang spesialis untuk yang kerja di Stanchart yang berhubungan dengan Liverpool. Oh, jadi kayak segmen apa? Divisi jadi Liverpool. Jadi kan kerjaannya dia tuh kan cuman ngurusin yang bikin konten Liverpool apa segala macem kayak gitu. Nah dia itu hubungin aku di Instagram, wah asik ya bro menang gitu. Pertama nggak sadar bro kalau kayak ini siapa sih, aku pikir ya cuman kayak sesama pecinta Liverpool gitu kan. Ternyata dia bilang aku kerja di Stanchart gitu. Terus aku baru tahu kalau ternyata yang ngasih aku hadiah itu ya dia yang menangin kamu. Lebih ke arah dia tuh yang milih. Terus aku tanya kayak, loh abangnya yang milih saya berarti waktu itu orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Orang Indonesia yang kerja di Singapura. Oh. Di Stanchart cabang Singapura ngurusin bagian per Liverpoolan. Nah, terus doi bilang, "Iya, jadi itu timku yang bikin lomba itu dan yang memilih pokoknya semuanya itu timku." Dia bilang, "Oh, berarti secara nggak langsung abang dong yang milih saya." gitu. Terus aku yang kayak, "Thank you abang ya, thank you ya." gitu-gitu. Terus ternyata dia bilang, "Iya, temanku sih yang milih, teman sekantorku." Dia bilang gitu. "Oh ya, thank you bang." Ya maksudnya tuh aneh aja kan bisa ketemu sama yang ngasih hadiahnya kan. Nah, tapi habis itu dia bilang,
Iya ya kamu yang menang. Terus habis itu aku tanya dari Indonesia ada berapa orang? Ya cuman aku ternyata. Penipuan enggak? Orang sudah berangkat kok Enggak, penipuan. maksudku kan biasanya kan kayak gitu-gitu kan Orangnya bohong. misalnya aku nih yang kerja jadi harus standar kan bisa aja kayak aku cuma ngaku-ngaku demi Oh enggak. Dia beneran. Soalnya di Instagramnya dia itu banyak postingan tentang Liverpool. Ternyata dia tuh juga suka Liverpool sebegitunya. Jauh sebelum dia kerja di Stanchart. Nah, jadi mungkin dia sendiri mendapatkan kerjaan yang sekarang ada di posisinya dia itu dia sangat senang sih. Soalnya dia udah kayak foto sama pemain Liverpool banyak, men. Setiap tahun dia pasti akan pergi ke Liverpool dan ngefoto pemain Liverpool, ada sesi photoshoot sama pemain langsung. sama pemain kayak Mo Salah gitu. Iya, jadi Mo dia Sidik. nggak mau sidik dong. Nggak mau sidik dong. Berarti dia kasarnya bisa dapat kesempatan face to face sama. Iya, jadi dia lebih ke arah dia yang ngatur, Cuk. Jadi kalau misalkan dia bilang kayak, oke, dia udah pernah ketemu sama Joe Gomez, terus kayak pokoknya pemain Liverpool lah ya. Gerrard sudah. Sudah tidak ada kan Gerrard kan? Oh, iya. Di Rangers. Kamu ini tahun berapa sih ngikutin bolanya? Jadi dia udah nyuruh misalkan kayak kamu kurang gini nih fotonya, gini coba ulang lagi gitu. Ya sama pemain Liverpool. Iya, kasarnya dia production director gitu lah. Iya, Cuk, keren men. Keren sih. Itu aku kalau sekarang aku belum punya kerjaan, baru fresh graduate, aku ngelamar pasti, Cuk, sumpah kerjaan itu tuh enak. Tapi kamu bakal mengorbankan kerjaanmu nggak kalau kamu tiba-tiba nih ya kita ngomong goblok dulu. Kamu dia itu punya Sati, dia itu MC, dia itu IO. Ya. Akankah kamu mengorbankan pekerjaanmu itu semua Enggak lah, Cuk. seandainya Kecuali ada sesuatu yang pasti, maksudnya misalkan kayak Liverpool dari Liverpool sendiri. sebenarnya Ayo, gini, Steven. sebenarnya gini, aku tuh pernah bukan pernah lama ya, ini baru-baru ini. Jadi ceritanya tuh waktu itu aku ngelihat aku suka dengerin podcastnya Box to Box namanya. Nah dia itu nyeritain tentang ada film, bukan dokumenter tapi kayak dibuat ulang. Jadi dari cerita dari buku difilmkan. Itu tentang dokumenter judul filmnya orang Indonesia pertama yang kerja di Manchester City. Judulnya kayak gitu. Terus aku gini kan, aku dengerin gitu, terus dia tuh ngerangkai intinya kesimpulannya orang Indonesia ini kerja di Manchester City sebagai social media management. Nah, itu tadi yang mau tak maksud. Itu. Jadi kalau misalkan semua misalkan kalian suka klub bola apapun terus kayak ada sosmed yang official punyanya klub tersebut, itu berarti ada orang Indonesia yang bekerja di sana yang spesialis itu. Untuk orang Indonesia untuk sosmednya dia di Indonesia. Ya, dan faktanya adalah misalkan contoh paling gampang Manchester City ya. Dia tuh punya official Twitter dan official Instagram Indonesia, Manchester City Indonesia kayak gitu ya. Itu yang ngendaliin kan orang Indonesia nih. Sama halnya dari berbagai negara. Jadi memang ada kantor khusus kayak nggak tahu misalkan Manchester City punya official account untuk berapa negara. Misalkan dia punya untuk 30 negara. Ada satu kantor isinya 30 orang dari 30 negara yang berbeda dan semuanya kerja untuk Manchester City dan dia tugasnya adalah region itu. Iya. Wow. Jadi kalau misalkan Manchester City di akun utama yang bahasa Inggris dia posting misalkan ada pemain misalnya Steven Gerrard mau dikontrak sama Manchester City. Harus ditranslate ke Indonesia. Yang Manchester City Indonesia. Ya. Itu kerjaannya dia. Ditranslate ke Spanyol misalkan. Ya nanti ada orang yang khusus. Yang translate khusus. Wow, jadi sekompleks, bukan kompleks ya, detail ya kita ngomongnya. Sedetail itu. Dan setauku Manchester City salah satu orang yang utama. Nah, terus aku kan gara-gara dengerin itu, terus aku kepikiran Liverpool punya nggak ya, gitu kan? Terus aku pikir kayak harusnya punya, karena ada Liverpool Indonesia. Terus aku search ternyata ada. Aku cari di LinkedIn. LinkedIn tuh buat tempat cari. LinkedIn lah ya. Ya LinkedIn yang buat kerjaan gitu-gitu. Kerjaan. Ya profil ya kayak gitu ya. Ada. Aku search gitu kayak social media management Liverpool Indonesia, ada orangnya. Jadi itu udah mulai dari tahun berapa dia kerja, sekarang udah ganti orang lagi dan aku percaya di Indonesia di Liverpool sekarang ada yang kerja untuk bagian itu. Nah, pertanyaanmu tadi kalau misalkan ditawarin untuk kerjaan itu mau apa enggak? Kalau di posisi sekarang aku enggak mau. Posisi sekarang enggak mau. Detik ini ya, aku sudah punya pacar, aku udah punya pekerjaan tetap gitu kan. Dan aku enggak tahu nilai nominalnya akankah lebih besar gitu kan. Oh iya. Ya maksudnya kita realistis lah, Bro. Ya, kita harus melihat bukan dari gajinya aja tapi dari
cost of living-nya juga. Iya, dan heeh. Tapi kalau masih fresh graduate, budal tok, Cok. budal yontek. Nah, sepengalamanmu di UK, ya kan? Kira-kira Gila anak UK bro. Gila. sudah ke UK, dia udah ke Liverpool, dia ke Manchester juga, kamu ke London juga kan? Nah, ini mungkin sedikit tips buat teman-teman semua yang ingin berpergian ke UK after Corona, ya kan? Karena ini kan kita di masa-masa pandemi ini kan, ya kita nggak bisa kemana-mana. Nah, pasti aku yakin sih, maksudnya bukan cuman orang lain aja. Let's say aku sendiri mengimpikan dan planning juga untuk bisa pergi ke Manchester. Nah, apa tips yang paling asik ketika kamu mau ke UK? Kasarnya gini, apa aja yang disiapin, apa aja yang di apa namanya? Ya pokoknya di-prepare lah ya. Di-prepare lah. Karena kan kita tahu kan visanya kan pasti nggak mungkin kamu pergi ke Malaysia yang nggak pakai visa, Cuk. makanya cuman beli tiket jeder. Oh iya. Selesai. Nah, ya apa? Ya jadi maksudnya gini sih, pertama sebelum aku menceritakan, aku ini ke UK kan baru sekali. Itu pun kan menang undian. Jadi kalau seandainya aku ngomong terus yang dengerin nanti ini sudah pergi lebih banyak kan ke Eropa udah gini terus kayak nonton terus dia bilang kayak ini si anjing sok tahu nih. Sok tahu pergi sekali doang undian lagi. Kayak yang udah keliling dunia gitu ya. Enggak, cuman kayak share aja tips Ya, gitu. tips. Based on experience-ku kan. 10 tips utama. Gokil 10 tips banyak kali, cuy. Yang ke-10. Pokoknya yang pertama satu bikin visa. Dari yang paling pertama dulu bikin visa. Bikin visa itu kemarin aku kayak dikasih tahunya itu pas sebulan sebelum keberangkatanku. Pas sebulan. Jadi itu aku bener-bener kayak yang bikinnya itu rush banget. Kayak cepet minta yang express otomatis cost-nya lebih mahal. Karena Tapi ini ditanggung nggak sih? Enggak, yang itu kebetulan. Visanya enggak. Visanya enggak, tapi kayak akomodasi transportasi. Berapa duit tuh visa tuh? Karena aku kemarin express banget nih. Itu Berapa aku hari? kemarin aku seminggu. Seminggu Tuh express. Ada yang lebih cepat nggak? Setahu ada sehari ya? Matamu sehari. Cuk, sehari apa kau pikir beli tiket di tix.com? Jadi seminggu langsung misalnya kamu apply tanggal 1 selesai tanggal 7 langsung. Iya, Itu berapa duit tuh? Oh enggak. Jadi modelnya gini. Kan kita pakai kayak agent gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin kalian ngurus sendiri. Pasti kalian kayak ke tour and travel gitu. Nah, itu kalian nanti cari orang yang punya link lah maksudnya gitu. Maksudnya enak gitu. Terus dia itu bakalan ngajuin dulu dan dia minta dokumenmu. Jadi nggak yang kamu telepon hari ini terhitung mulai hari ini, terhitung dari pertama kali telepon itu seminggu. Enggak. Jadi seminggu itu adalah ketika datamu, dokumenmu tuh di-apply. Udah lengkap. Menurut dia udah lengkap semua kebutuhannya. Soalnya UK itu susah banget. Salah satu yang paling susah. UK dan US tuh paling susah. Jadi dia tuh kayak semua data minta ditranslate ke Inggris dulu. Ke bahasa Inggris. Harus ditranslate ke bahasa Inggris. Terus nanti datanya itu di Surabaya ada? Ada. Oh ada? Untuk apanya? Translator Inggris. Kan harus bersertifikat ya? Iya harus bersertifikat. Banyak. Banyak ya? Terutama di agent itu sih. Di agent-agent ini pasti mereka udah punya kenalannya sendiri-sendiri kan. Vendor-vendornya sendiri gitu ya? Udah punya vendornya. Jadi bisa dibantu mereka. Itu ya itu nanti begitu dokumen sudah dimasukkan. Habis itu nanti ada interview. Dikasih tahu jadwal, bukan interview sih, untuk biometrik gini sama ya ditanyain gitu kayak mau ini. Jakarta. Nggak, di Surabaya. Di Surabaya di Geraha Bukopin. Oh, Wings, tempatnya Wings, Geraha Bukopin itu. Nggak tahu, pokoknya di daerah Bambu Runcing. Bukan di Imo Malang. Bukan, ikutin Waze aja. Ikutin Waze gampang. Jadi pokoknya ikutin itu. Nah, begitu. Iya. Sorry. Yang Wings itu gedung ekonomi. Oh. Iya. Begitu nanti sudah biometrik, udah keluar, mulai hari itu baru dihitung seminggumu. Enggak, tapi di interview juga nggak kayak? Enggak. Apa namanya? Nggak tahu sih, aku juga nggak pernah keluar negeri. Cuman ada berat maksimal sih, berat badan maksimal. Enggak. Berat dosa nggak bisa. Enggak dong. Oke, itu tips itu seminggu. ya? Itu seminggu.
Ya itu jadi kalau kalian mau prepare, jadi poin dari tipsnya adalah kalau kalian mau bikin visa jangan mepet. Karena kalau seandainya kalian pakai yang reguler itu 3 minggu ke UK. 3 minggu. Nah, Berapa duit yang express tadi? aku 10 juta. What? Jadi ada fee untuk agentnya ini. Berapa? Itu persentase atau fee? Enggak, ya pokoknya 10 juta all in. Jadi pokoknya ada fee untuk pada dasarnya visanya doang itu udah 3,5 4,5 sendiri visanya tok. Biaya ekspresnya itu ada lagi, biaya agentnya itu ada lagi. Nah kalau di total tuh 10 juta. Kalau normal itu ya siapin duit 5 juta lah. Jadi guys, Susuk mungkin. kalau kalian mau ke Eropa ya kan, pastikan kalian Mahalnya punya satu. itu bukan Pastikan hanya kalian cuma punya satu, uang. iya, Kalau mahal. nggak punya uang kalian nggak bisa ke Eropa. Mahalnya bukan hanya pas di sana, Cuk. Dari prepare-nya sudah mahal. Untung menang undian. 10 juta. Tapi kamu keluar uang sendiri kan 10 juta. 10 juta itu 2 orang atau 1 orang? 1. Berarti kalau kamu sama Robby 20. Tapi kebetulan kemarin adikku itu nggak pakai yang se-ekspres aku. Jadi sebenarnya aku itu misalkan aku harusnya interviewnya itu misalkan ya, ini hari Senin gitu, dokumen masuk hari Senin. Harusnya aku interview itu hari Sabtu, tapi aku nggak bisa. Yang bisa di hari Sabtu tuh Robby. Aku bisanya kapan? Aku bisanya hari Rebo misalkan. Otomatis lebih cepet kan? Nah, aku bayarnya ekstra. Lebih ekstra dari Robby nih. Robby aja udah ekstra, aku lebih ekstra lagi nih. Kayak double ekstra. Nah, aku interview hari Rabu. Robby interviewnya hari Sabtu kan. Harusnya kan jadinya duluan aku. Enggak. Harusnya jadinya Robby kan lebih lama dari aku karena aku sudah interview duluan, tapi enggak. Robby tuh kayak keseret aku, ketarik aku. Jadi Robby jadinya di hari yang sama-sama aku jadi. Oh. Jadi kalau total 2 orang ya hitung sendiri. Cuman lebih murah sih Robby sih. Ya berarti total pengeluaran 15 juta. Iya, tapi yang aku bayar sendiri 10 juta untuk aku sendiri. Robby bayar sendiri 5 juta. Enggak, Robby sekitar 8 juta. Man. Soalnya kan aku kayak double ekstra kan. Berarti kalau yang murah ekspres tanpa ekspres 3 minggu cuma 5 juta. Iya, Sudah sama iya agent maksudnya siapin 5 juta itu harusnya sudah sama VA. Kayaknya ya, nggak tahu lagi kalau kalian pergi 2 tahun lagi mungkin naik lagi kan. Ya betul. Yang pasti kalian kayak harus siapin duit 5 juta, soalnya nanti ada biaya translate itu juga, ya kan. Itu juga per lembar hitungannya. Wow. Per lembar kalau ngeprint translate itu nggak kayak kalian ngeprint art paper gitu, Cuk. Nggak yang sampai di bawah 10.000, nggak, satu kertas 75 apa hampir 100.000 gitu per kertas. Gila. Mahal banget. Jadi pastikan kalian meluangkan waktu yang banyak gitu. Meluangkan waktu untuk membuat visa atau berpikir ulang pergi ke Eropa. Iya. Itu gila coy. Mahal. Tiketnya doang kalau nggak dapat undian paling berapa? 20? Mungkin Kemarin aku pulang sempat pergi ya, pulang pergi. Kemarin itu aku sempat cek ke Eropa, ke Manchester itu 12 juta. PP. Tapi kan karena corona ya. Dan off season, low season ya. Low season Agustus. Tapi karena corona gini ya nggak jadi. Iya. Tapi itu Tapi kalau pergi sekarang lebih murah loh, Ndut. loh iya, tapi lebih cepat mati. Mending pergi sekarang guys, lagi murah guys. Oke, next. Selanjutnya, setelah kamu urus-urus visa, kamu otomatis kan langsung terbang tuh dari Surabaya. Atau kamu dari Jakarta kan terbangnya? Terbangnya dari Surabaya ke Jakarta dulu karena Tiket sendiri kan? karena pihak sponsornya ini cuman tahu Indonesia itu Jakarta, intinya kayak gitu. Jadi dia menyediakan tiket itu dari Jakarta, dari Surabaya Jakarta bayar sendiri, dari Jakarta sampai London, sampai Manchester itu yang ditanggung, terus balik pulang sampai Jakarta lagi. Jadi aku cuma nanggung yang Surabaya Jakarta pulang pergi. Kayak gitu. Wow. Tips keduanya ya yang ke-9 gitu kan, adalah jangan lupa membawa, kalau musim dingin bawa pakaian, Cuk. Beneran, bukan bawa pakaian yang kayak cuman kaos gini, enggak, beneran bawa. Kalau lagi musim dingin nih, bukan musim yang angin doang, enggak. Bawa sarung tangan. Itu udah Sarung tangan paling penting ya. Kalau kuping itu kalian bawa jaket yang ada hoodie-nya kan masih bisa kan. Koplo. Jadi misalkan Bini, Cuk, itu Beanie. Bacanya Bini. Koplo Villa. Gampang lah ya, Koplo Villa ya. Koplo Villa tuh ya maksudnya Itu mungkin nggak cuma di Teratas, di Bogor semua villa gitu kali. Tapi maksudnya Koplo Villa itu tidak yang
yang paling penting gitu loh. Maksudnya pakai hoodie-nya dari Itu masih bisa. Itu masih bisa. Berarti yang nanganin. pasti kamu harus pakai jaket ya, wajib lah ya kalau jaket ya. Double anjing. Itu yang pasti pakai long john. Pakai long john. Long john itu Turtleneck udah bisa pasti. Itu sebenarnya tergantung kebutuhan badan kan, kayak Iya, kekuatan iya. badan masing-masing. Kan. Kuatan badan. Tapi yang pasti jaket, sarung tangan, masker. Biasanya kan aku nggak ngerti sih. Aku itu dulu Ada, Pernah pokoknya kan ke- bagian sensitifnya orang itu kuping, kuping, hidung sama tangan. Kuping, hidung, tangan, kaki, sorry. Maksudnya kalau kena dingin, yang akan tidak kuat duluan itu tadi 4 bagian itu. soalnya aku dulu pas SD aku itu pernah Masuk kulkas ya? bukan chiller. Waduh. Jadi aku tuh pernah diajak ke dunia salju. Oh iya, aku sama pernah ibu. itu. Di Jakarta. Itu kan dingin banget tuh. Ya, aku dulu di Bali bersalju namanya. Jadi itu kan namanya ini kita orang satu aku itu nggak pernah keluar negeri jauh-jauh. Jadi aku cuma mentok paling jauh ke Thailand paling. Oh iya. Aku nggak pernah keluar dari itu. Dingin kok Thailand? Kalau ke dunia bersaljunya. Baru mau tak maki. Terus aku ke sana, aku nggak pakai masker, coy. Itu bibirku itu rasanya kayak udah mau kayak kering, sentil pecah itu kayak es. Ya itu tergantung kekuatan badan makanya. Wih, tapi masker kamu pakai nggak? Enggak pakai Nggak masker. pakai masker ya? Oke. Sarung tangan. Karena beneran kayak apalagi sekarang kalian pasti gadget-gadget terus kan. Kalau kalian keluarin tangan gitu kan, itu kalian kayak nggak sampai 5 menit udah kayak dingin banget. Ini kita ngomong musim dingin loh ya. Bukan dingin yang bersalju, belum sampai bersalju. Ya 4 derajat. Pas aku pergi tuh paling panasnya itu 8 derajat. Itu udah paling panas, Cuk. 8 derajat. Itu udah paling 8 panas. derajat. Di Paling kamar panas. udah nggak pakai AC, Bro. Heater. Nggak butuh AC di sana. Heater. Langsung heater ya? Langsung heater. Sumpah itu beneran deh. Kalian sarung tangan itu penting karena kalian pasti pengen ngetik lah, pengen apa. Kalau nggak tanganmu tuh akan terpenjara di dalamnya kantong jaket pasti. Terus habis itu long john tadi gitu kan, karena tuh dingin banget. Terus habis itu kalau yang baju tuh kalian dobelin aja sih. Kayak kemarin aku tuh kaos, terus pakai sweater tipis yang turtleneck modelnya, kan ada yang tipis tuh. Habis itu pakai kemeja, tapi itu terserah ya, Ya, itu pilihan terserah, ya. pilihan lah Terus ya. baru terakhir pakai hoodie gitu. Kalau aku soalnya nggak suka pakai yang long coat gitu kan, aku nggak suka dan nggak punya juga. Perginya masih sekali tok kan. Jadi belum perlu beli gitu. belum beli. Itu aja sekarang yang ku beli. Aku ada beli kan yang kayak modelnya tuh no sleeve gitu kan. Sleeveless gitu, tapi yang kayak kembung-kembung tuh, tau gak sih jaket yang Oh, kembung-kembung? tahu, kayak padet itu Iya, kan. jaket kembung-kembung Iya. gitu tapi ada hoodie-nya. Nggak guna di sana. Karena yang penting ternyata bagian lengan sini. Jadi yang sini sudah tercover dengan aman, yang sininya masuk angin. Kacau, Bro. Oke, nomor 8. Nomor 8, kalau kalian udah sampai sana, pastikan kalian itu membawa credit card. Ini bukan nomor 8, Cuk. Nomor 8 harusnya nggak terlalu penting kan? Ini ya enggak usah, maksudnya Nggak usah terlalu gini sama nomor lah ya. iya. Gitu aja. Pokoknya apa aja yang harus di-prepare Iya. on sama push. Ya pokoknya itu kartu kredit. Karena nggak semua hal bisa tanpa kartu di sana. Contoh, kalau misalkan kalian mau naik MRT di sana namanya tuh tube. Tube itu yang di YouTube. Enggak, Cuk. Beneran, aku juga kaget pertama. Dia bilang kayak naik tube aja, naik tube. Tube ini apa, Cuk? Aku bilang gitu kan. Ternyata tube itu kereta yang Kereta kayak bajai itu kan. Tuk. anjing gila tuh tuk-tuk, men. Dia punya bawah tanah. MRT-nya namanya underground. Sebutannya MRT-nya tuh underground. Naik underground aja, naik MRT berarti. Gitu. Kalau naik yang kayak MRT tapi yang di atas bukan di bawah, Apa namanya? yang overground. Ya, namanya overground. Enggak, tube namanya. Oh, itu tuh. Aku ngasih tahu Monorail kondisinya. itu kan? Monorail itu. Iya, di Surabaya nggak ada, Cuk. Jadi aku bingung. Belum mau dibuat. Heeh. Tapi ke pending corona. Pokoknya yang itu namanya tube. Nah, itu kalian kalau mau beli kartunya bisa sih sebenarnya kalau mau pakai cash bisa. Cuman kalau pakai kredit card tuh top up-nya semuanya jauh lebih mudah. Terus kalau kalian mau naik Uber di sana, dia nggak nerima cash, dia cuma nerima by credit card. Jadi bukan di dalamnya tip, bukan gitu. Jadi kalian Pakai tuh aplikasinya kan. aplikasi dan itu kan ngisinya pakai Credit card, masukin nomor itu kan. Iya, kecuali maksudnya kalian mau top up itu nggak bisa pakai debit card kan. Tapi kalau Uber nggak mau pakai. Nggak mau.